Waktu dulu kalian nonton film Iron Man, pasti kalian gak asing dengan yang namanya Stark Industries, yaitu perusahaan global yang dimiliki oleh Tony Stark. Stark Industries ini ternyata memiliki banyak anak perusahaan di bawahnya yang berfokus di bidang usaha pertahanan militer, pengembangan energi, hingga teknologi. Ternyata di dunia nyata konsep seperti ini tuh sudah ada dan dinamakan dengan holding company atau perusahaan induk. Kami dari kelompok 10 akan mengusut tuntas mengenai holding company dari pengertian, dasar hukum, asas-asas hingga contohnya di dunia nyata. Oke, langsung saja kita saksikan. Baik, jadi holding company itu adalah perusahaan yang memiliki sebagian besar saham dari satu atau beberapa perusahaan lain, sehingga perusahaan tersebut bisa mengendalikan kebijakan dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang di bawahnya. Dengan kata lain, holding berfungsi sebagai induk dan perusahaan yang dikendalikan disebut anak perusahaan atau subsidiari. Kalau kita lihat dari sisi hukum, istilah holding company memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Namun, konsepnya bisa kita temukan dalam pasal 1, angka 1 dan 2 Undang-Undang tersebut yang menjelaskan tentang kepemilikan saham dan hubungan pengendalian antar perseroan. Selain itu, praktik holding juga diatur secara tidak langsung melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 yang menjelaskan bagaimana satu perseroan dapat memiliki dan mengendalikan saham perusahaan lain. Jadi meskipun tidak disebut secara langsung, secara praktik dan struktur hukum, keberadaan holding company di Indonesia sudah sah dan diakui. Wah, menarik. Tapi bagaimana sejarahnya ya mengenai konsep holding company ini bisa muncul? Pada awalnya konsep ini muncul di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Saat itu banyak perusahaan besar menggunakan struktur ini untuk mengontrol beberapa entitas usaha tanpa harus bergabung atau merger. Di Indonesia sendiri, konsep ini mulai populer sejak era restrukturisasi BUMN, misalnya pembentukan PT Pupuk Indonesia sebagai holding industri pupuk atau PT Inalum sebagai holding industri pertambangan. Lalu, apa peranan dan kedudukan holding dalam dunia usaha? Holding company berperan penting sebagai pengendali strategi bisnis grup perusahaan. Ia menetapkan arah kebijakan, mengelola investasi, dan melakukan pengawasan keuangan. Kedudukannya sendiri berada di puncak struktur perusahaan grup, mengkoordinasikan anak-anak perusahaan agar tujuan bisnis lebih efisien dan sinergis. Selain itu, holding company juga berfungsi mengoptimalkan sumber daya, mengurangi duplikasi fungsi antar perusahaan, dan memperkuat daya saing di pasar nasional maupun internasional. Nah, jangan lupa, dalam hukum perseroan berlaku beberapa asas penting yang juga diterapkan pada holding company, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak. Setiap pihak bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua adalah asas kepribadian hukum, spirit legal entity. Perseroan adalah subjek hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Yang ketiga adalah asas tanggung jawab terbatas. Pemegang saham bertanggung jawab hanya sebesar modal yang disetor. Yang keempat adalah asas keterbukaan atau transparansi. Wajib menyampaikan informasi penting kepada publik dan pemegang saham. Yang terakhir adalah asas itikat baik dan kepatuhan terhadap hukum. Semua tindakan harus dilakukan dengan itikat baik serta sesuai peraturan yang berlaku. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Secara umum, badan usaha di Indonesia dibedakan berdasarkan bentuk hukumnya dan tujuan pendiriannya. Satu, badan usaha berbadan hukum. Artinya, badan usaha yang memiliki kepribadian hukum sendiri, terpisah dari pendiri atau pemiliknya, punya hak dan kewajiban sendiri di mata hukum. Jenis-jenisnya ada perseroan terbatas (PT), Dasar Hukum UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ciri-cirinya modal terbagi dalam saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor. Contoh PT Unilever Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada koperasi. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dasar hukumnya ciri-cirinya berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Keuntungan dibagi sesuai partisipasi anggota. Contohnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI, Koperasi Unit Desa disingkat KUD.
Selanjutnya ada badan usaha milik negara. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ciri-cirinya dimiliki oleh negara dan berbentuk perum atau kepanjangannya perusahaan umum atau persero, perseroan terbatas. Contoh PT PLN, Persero, Perum Bulog, PT Pertamina. Nah, itu juga persero. Selanjutnya ada Badan Usaha Milik Negara, BUMD. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ciri-cirinya dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kepentingan ekonomi daerah. Contohnya PDAM, Bank Jabar Banten, atau disingkatnya Bank BJB. Nah, itu contohnya. Kedua, ada badan usaha tidak berbadan hukum. Artinya, tidak memiliki kepribadian hukum sendiri. Artinya, pemilik bertanggung jawab langsung atas semua perikatan dan utang perusahaan. Jenis-jenisnya ada persekutuan perdata. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata pasal 1918 dan 1652. Ciri-cirinya, dua atau lebih orang sepakat bekerja sama menyatukan modal atau tenaga untuk tujuan bersama. Contohnya praktik gabungan dokter, pengacara, akuntan. Selanjutnya ada firma. Dasar hukumnya KUHD pasal 16 dan 35. Ciri-cirinya didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tiap sekutu bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan. Contohnya firma hukum, Andi dan Regan. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada komanditer, Venostcap, atau CV ya, atau persekutuan komanditer. Dasar hukumnya KUHD pasal 19 dan 21. Ciri-cirinya terdapat sekutu aktif, maksudnya mengurus usaha, dan sekutu pasif, hanya sebagai penanam modal saja. Contoh, CV sumber rezeki, CV maju bersama. Nah, itu contohnya. Yang terakhir ada usaha dagang yang lebih dikenal dengan UD. Dasar hukum tidak diatur khusus, tapi diakui melalui praktik dan perizinan usaha. Ciri-cirinya dimiliki satu orang atau perorangan, tanggung jawab milik tidak terbatas. Contoh UD Makmur Jaya, UD Tani Sejahtera. Sekian. Jadi kesimpulannya, holding company adalah bentuk pengendalian bisnis yang sah dan strategis selama dibentuk sesuai hukum perseroan dan prinsip-prinsipnya. Benar begitu? Absolute cinema! 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 Absolute cinema!